Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Salam. Nama saya Sam Niti. Saya pendeta Gemit, ditabis pada tanggal 26 Agustus 1973. Sekarang saya sudah pensiun, tapi masih tetap pendeta. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, bacaan ini cukup kita kenal. Cerita yang luar biasa. Cerita yang memang menarik dan menantang untuk kita cari artinya bagi kita sebagai gereja masa kini. Supaya cerita ini tidak menjadi cerita di Yerusalem, tapi menjadi cerita di Salom Arnona. Di Salom Ende, maaf, ada dua Salom. Saya ditabis di Salom Arnona, jadi saya ingat itu. Para ahli Taurat sebagai pengajar agama dan orang-orang Farisi sebagai satu partai yang amat keras mempertahankan iman Yahudi dan amat serius membela iman Yahudi terhadap serangan ajaran-ajaran yang berlawanan dengan iman Yahudi. Mereka semua ini adalah tokoh-tokoh agama. Mereka adalah pemimpin-pemimpin. Mereka adalah pemuka-pemuka. Mereka selalu duduk di muka kalau ada acara. Mereka selalu diminta untuk memberi petuah dan nasihat, memberi pengajaran. Dan mereka juga merasa berkewajiban untuk mengawasi kehidupan sehari-hari orang Yahudi, supaya hidup sehari-hari itu selalu sesuai dengan hukum Taurat. Kalau kita baca Perjanjian Baru, mereka selalu perhatikan Yesus dan murid-muridnya juga. Waktu mereka makan tidak cuci tangan, langsung diprotes. Hukum Taurat bilang mesti cuci tangan baru makan. Ketika mereka memetik gandum pada hari Sabat untuk makan, mereka ditegur juga. Ketika Yesus masuk di rumah orang berdosa, mereka juga marah. Karena orang saleh itu tidak boleh berkawan dengan orang berdosa. Kali ini dan pengalaman-pengalaman dan Yesus itu membuat mereka tidak menyukai Yesus. Mereka selalu cari akal untuk bisa menjatuhkan Yesus. Nah, mereka ini yang menangkap perempuan ini yang bersinah. Tapi Bapak Mama kalau baca cerita itu, coba Bapak Mama pikir baik-baik coba. Ada yang aneh atau tidak dalam cerita ini? Pasti ada. Masa mereka tangkap perempuan ini bersinah tapi tidak ada laki-laki? Itu bisakah tidak? Apakah karena laki-lakinya cekatan jadi dia buru-buru bangun lari melompat dari jendela jadi sampai kena tangkap? Kita tidak tahu. Tapi jelas dalam hal ini terjadi suatu ketidakadilan hukum. Sebab dua orang yang melakukan zina dan satu orang yang diadili. Yang satu lolos. Biarpun mereka tidak tangkap ini laki-laki, kan mereka bisa tanya, lu tidur dengan siapa yang lari dari jendela itu? Dia bisa sebut, lalu mereka pergi cari buat tangkap toh. Tapi bukan itu yang mereka lakukan. Jangan-jangan karena mereka semua laki-laki, jadi sengaja bela laki-laki dan korbankan perempuan saja. Kita tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Lebih aneh lagi, mereka membawa perempuan ini kepada Yesus untuk minta pendapat Yesus dan bukan bawa ke pengadilan agama atau mahkamah agama. Bahwa mereka bawa perempuan ini sendiri itu sudah menjadi tanda kepada Yesus bahwa ada sesuatu yang tidak beres.
Karena Yesus sudah berkali-kali berhadapan dengan orang-orang ini. Mereka sudah tak suka datang tanya dia macam-macam. Satu kali mereka tanya boleh bayar pajak atau tidak kepada Kaisar. Lain kali mereka datang dengan cerita panjang lebar tentang 7 laki-laki yang secara bergilir kawin dengan 1 perempuan. Yang 1 mati, 1 ganti, 1 mati, 1 ganti. 7 mati semua. Lalu mereka tanya Yesus, sampai di surga ini perempuan kawin dengan yang mana di antara 7 ini? Itu pertanyaan-pertanyaan yang memang dimaksudkan untuk menjebak Yesus saja. Mereka ini sudah tahu bahwa menurut hukum Taurat orang berzina harus dirajam dengan batu sampai mati. Tapi mereka masih harus membawa perempuan ini kepada Yesus. Karena apa? Mereka mau memakai perkara ini untuk menjerat Yesus. Jadi ada 1 perempuan sudah bermasalah, mereka cari hal dengan perempuan supaya Yesus juga bermasalah. Ini namanya rambang. Bapak mama, bukan mama, bapak kita masih kecil kan kuti kelereng ya. Kalau ada 2 kelereng badeka, kita mau kuti 1 kali kena 2-2, itu namanya rambang. Nah mereka mau kuti 1 kali kena ini perempuan dan kena Yesus juga. Karena pikir Yesus juga lereng ke ini perempuan. Karena itu mereka datang dan bertanya pada Yesus. Hukum Taurat bilang perempuan ini harus dihukum mati. Tapi kalau engkau adalah yang mengajar, menurut pendapatmu bagaimana? Pertanyaan ini sungguh-sungguh menjerat. Ini maju kena, mundur kena. Kalau Yesus bilang ya karena hukum Taurat bilang lempar dia sampai mati, mereka akan lapor kepada Gubernur Pilatus di Yerusalem. Karena orang Yahudi dilarang oleh pemerintah Romawi untuk menjatuhkan hukuman mati. Hanya pengadilan Romawi yang boleh menjatuhkan hukuman mati. Mereka tidak boleh. Jadi mereka bisa lapor gubernur bilang, Tuan Gubernur, ada 1 laki-laki dari Galilea namanya Yesus, dia suruh kami hukum bikin mati orang, padahal pemerintah sudah larang kami. Jadi Bapak tangkap dia. Kalau Yesus menjawab bilang ampuni dia, ini tokoh-tokoh agama akan hasut orang banyak bila masuk ikut dia tapi masuk dengar toh. Dia ajar kita untuk langgar hukum Taurat, lempar dia dengan batu sudah. Ini yang maju kena, mundur kena. Mereka lupa satu hal yang penting, bahwa Yesus itu penuh hikmat, cerdik dan berakal panjang. Mereka lupa bahwa Yesus itu bisa tahu niat hati orang. Itu yang mereka lupa. Mereka pikir, oh ini kali ini Bapak Tua pasti kena sudah. Dia mau jawab apa saja pasti celaka sudah. Ternyata mereka keliru. Yesus membaca hati dan pikiran mereka. Ia memiliki hikmat, kecerdikan dan akal yang panjang. Waktu mereka hanya membawa perempuan itu sendiri, Yesus tahu ini susah semua datang kalau betasone hati-hati. Karena itu mari kita perhatikan ayat 6 sampai 11, apa yang Yesus katakan kepada mereka. Ada beberapa hal yang menarik. Pertama, Yesus tunduk dan menulis. Kalau bapak mama ada buru-buru mau ke Kupang lalu datang di sini di kantor gereja untuk minta rekomendasi antar anak sekolah di sekolah teologi di Kupang. Datang sudah buru mau jalan ini, kapal sudah di pelabuhan di IP. Datang omong kasih tahu bilang, ibu atau pak kami perlu rekomendasi, kami mau berangkat.
omong panjang lebar, tapi ini pendeta dia tunduk tulis di meja atau baca buku, dia miring kiri ambil buku, miring kanan ambil air kau minum. Itu bagaimana perasaan bapak mama? Gembira atau jengkel? Jengkel juga. Ini orang kita omong serius, dia main-main dan dia pengurusan tidak peduli dengan kita. Nah, itu sikap Yesus. Dia mau kasih tahu mereka bahwa dia tidak peduli dengan mereka. Itu perkara itu bukan urusannya. Itu urusan mereka dengan pengadilan agama. Mereka keliru kalau sekarang mereka minta Yesus menjadi hakim. Karena Yesus tahu bahwa mereka sengaja minta dia menjadi hakim justru untuk menghakimi dia. Ada banyak orang yang coba pikir kira-kira Tuhan Yesus tulis apa. Tapi karena Yohanes tidak tulis, jadi kita tidak usah cari tahu Yesus tulis apa. Hanya kita tahu saja dengan tunduk dan menulis berarti Yesus tidak peduli dengan mereka. Itu tandanya. Tapi orang-orang ini terus mendesak. Lalu akhirnya Yesus menjawab, siapa di antara saudara-saudara yang tidak berdosa? Silahkan lempar lebih dulu. Jawaban ini menggemparkan. Jawaban ini di luar dugaan. Sebab jawaban ini penuh hikmat dan kecerdikan. Jawaban ini menunjukkan bahwa Yesus panjang akal sehingga tidak mudah diakali. Yesus berhikmat sehingga tidak mudah ditipu. Tidak mudah dijebak. Jawaban ini membawa akibat-akibat yang luar biasa bagi orang-orang yang datang bawain perempuan dan bagi ini perempuan sendiri. Pertama, bagi ini ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, ini pemimpin-pemimpin agama ini. Bayangkan perkaranya begini, sejumlah orang datang sebagai penuduh dengan semangat untuk menghakimi ini perempuan. Lalu perempuan ini sebagai tertuduh yang tertangkap basah berzina. Tapi ketika Yesus bilang siapa tidak berdosa lempar dahulu, di situ Yesus kasih tabalik ini perkara. Kamu datang menjadi penuduh untuk tuduh ini perempuan. Tapi sekarang saya silahkan kamu tuduh diri lebih dulu. Kamu mau menghakimi ini perempuan, tapi saya silahkan kamu adili diri lebih dulu. Pakai hukum moral di hati nuranimu untuk adili dirimu sendiri. Ini orang-orang pasti pikir nenek moyang orang kita mau jebak dia, justru dia jebak kita sekarang. Ini namanya penjebak terjebak. Ini orang-orang ini memang hilang akal. Memang firman Tuhan bilang toh, sapa gali lobang, Bapak Mama sambung di Amsal Salomo. Siapa menggali lubang, ia sendiri jatuh ke dalamnya. Nah, ini sekarang mereka alami. Dong yang gali lubang kau tolak Yesus masuk, ternyata Yesus bikin kau dong yang masuk. Mereka harus mengadili diri mereka. Status mereka sebagai penuduh kini Yesus ubah jadi tertuduh. Status mereka menjadi hakim, Yesus ubah menjadi terdakwa. Oke, kamu boleh jadi hakim, tapi terdakwanya ialah dirimu sendiri. Periksa dirimu sendiri, hakimi dirimu sendiri. Dan jika ada yang tidak bersalah di antara kamu, biarlah dia yang menghukum perempuan ini. Itu yang membuat mereka hilang akal. Ini yang membuat tadi saya bilang penjebak terjebak.
Dan saudara-saudara, kita baca di situ, sesudah menghakimi diri mereka satu persatu, mereka pergi diam-diam. Mengapa? Pergi diam-diam itu adalah keputusan hakim. Mereka memutuskan bahwa mereka punya salah lebih besar dari perempuan pun salah. Cuma dong belum kena tangkap. Karena itu dorang pergi dengan diam-diam. Jadi keputusan untuk pergi diam-diam adalah pengakuan bahwa mereka bersalah lebih dari orang yang mereka tuduh ini. Bahwa niat jahat mereka untuk mencelakai perempuan ini dan Yesus itu tidak benar. Dan kita baca di cerita, Yesus omong begitu, Yesus tunduk dan tulis lagi. Kasih mereka kesempatan, ya silahkan adili diri sudah. Dan hasilnya mereka tidak pusing lagi dengan itu perempuan. Mereka pusing dengan diri mereka sendiri. Lalu mereka jalan diam-diam. Mereka tidak lagi hitung itu perempuan sebagai berdosa, tapi mereka mulai tahu diri. Mereka mulai kenal diri lebih baik, bahwa mereka pun banyak dosanya. Tadinya mereka mau bikin malu ini perempuan. Tadinya mereka mau pakai ini perempuan untuk bikin malu Yesus. Sekarang mereka sendiri yang pergi dengan malu. Malu karena Yesus memaksa mereka untuk tahu diri bahwa mereka berdosa. Karena tahu diri dan malu itulah mereka hilang muka. Bahasa Kupang untuk bilang hilang muka itu artinya jatuh harga. Kotong bagaya bilang hebat, orang bikin malu di muka sekali, kotong su jatuh harga sampai di bawah meja. Itu jatuh harga. Maka mereka jalan dengan diam-diam. Dengan demikian ancaman terhadap perempuan itu berakhir. Tuduhan kepadanya selesai. Sebab penuduh sudah jalan. Mereka menjadi saksi bahwa perempuan itu berzina. Sekarang tidak ada lagi saksinya. Tinggal Yesus dan perempuan itu. Nah, karena itu terhadap perempuan itu Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Berbeda dengan orang-orang yang tadi. Mereka tidak berani menghukum perempuan ini karena mereka tahu mereka berdosa. Yesus bilang aku tidak menghukum engkau bukan karena dia tidak berani. Tidak. Dia berkuasa menghukum. Dia Tuhan. Tetapi dia bilang kepada perempuan ini, biarpun saya berkuasa menghukum engkau, tetapi saya tidak bersedia menghukum engkau. Biarpun saya punya hak untuk menghukum engkau, tetapi saya tidak memakai hak itu untuk menghukum engkau. Itu berbeda dengan mereka. Sebaliknya, aku tidak menghukum engkau, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Mengapa begitu? Saudara-saudara, Bapa di sorga suruh Yesus datang ke dunia bukan untuk menjadi hakim, bukan untuk menghukum, tidak. Tapi datang untuk menyelamatkan. Silakan buka Alkitab, kita baca bersama-sama Injil Yohanes pasal 3 ayat 17. Yohanes 3 ayat 17. Suka temu kok? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya, itu tugas Yesus yang Bapa di sorga suruh dia. Karena itu dia bilang ini perempuan, saya tidak bersedia menghukum engkau.
tapi saya mengampuni engkau. Saudara-saudara, ini ada satu ungkapan dalam bahasa Timor yang saya tidak ucapkan bahasa Timornya karena susah. Tapi ucapan ini berarti begini. Kalau misalnya ada ayam yang kena jerat di leher, dia berjuang untuk lepas dan tidak bisa dan hampir mati. Tiba-tiba ada satu orang datang lepas itu jerat, lalu itu ayam hidup lagi. Nah itu dipakai untuk menjelaskan ini. Perempuan ini tadinya sudah betul-betul terdakwa, kedapatan tangkap basah. Jadi memang dia juga tahu bahwa dia pasti dihukum mati. Dia tidak omong satu kata juga, karena dia tahu dia pasti dihukum mati. Tapi ketika Yesus bilang, saya tidak menghukum engkau, dia perasaan seperti ayam yang tadi sudah hiki di leher dan tiba-tiba Yesus lepas itu tali. Rasa lega, gembira, rasa hidup lagi. Ancaman kematian sudah lewat. Hukuman sudah berakhir. Yesus mengampuni perempuan ini. Dan pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Yesus memberi ruang baru bagi perempuan ini untuk hidup. Tapi bukan lagi untuk hidup dalam dosa, melainkan untuk hidup tanpa berbuat dosa. Hidup baru yang Yesus berikan kepadanya bukanlah kesempatan untuk bergembira ria berkubang dalam dosa. Tidak. Melainkan ruang untuk bergembira di hadapan Allah karena pengampunan Allah melalui Yesus Kristus. Itu yang dirasakan oleh perempuan itu. Dia gembira luar biasa. Dia beroleh sesuatu yang tadinya dipikir mustahil dia dapat. Dia menerima pemberian yang tadinya dipikir tidak mungkin saya dapat. Tapi sekarang dia dapat. Itu yang kita sebut belas kasih yang mengampuni. Dia tidak ada hak untuk dapat belas kasih itu. Dia punya hak hanya untuk dihukum mati. Tapi Yesus mengampuni dia. Kira-kira ini perempuan kalau dia pulang dia pulang kampung, dia masih berani berbuat dosa kosong menurut Bapak Mama. Halo? Menyau dulu. Pasti tiap kali dia ingat, saudara. Orang ajak dia bilang berhenti, tiba-tiba surasa. Tali sudah leher. Ma Yesus lepas buang itu tali kewata hiduplah jadi sonda. Berhenti sudah. Ini sama saja dengan orang yang tukang isap rokok. Tiba-tiba sakit, pilih dokter periksa, paru-paru rusak setengah, napas susah satu. Tapi dokter berjuang kesembuhan dia. Pulang sampai di rumah kawan datang bilang merokok. Sonda, tobat. Beta ini sudah di pinggir lubang, ma dokter sudah tolong sama beta maaf, berhenti. Itu pengalaman perempuan itu. Nyaris dihukum mati, namun bebas. Bukan karena hak, tapi karena dibelas kasihani. Kalau kita baca 2 Korintus 5 ayat 17, kita baca ramai-ramai. 2 Korintus 5 ayat 17.
Suka temu kok? Ya. Kita baca bersama-sama. Jadi sebelum kotong di enda ini dapat itu hidup baru, yang lama sudah berlalu, ini perempuan surasa lebih dulu. Dia pun hidup lama yang penuh dengan huru hara sulewat. Sekarang dia ketemu dengan Yesus, dan di dalam Yesus dia dapat satu hidup baru. Petrus hadir waktu itu, kan dia murid toh, mulut besar lagi. Dia ingat betul ini pesan Tuhan Yesus. Jadi waktu orang bacain cerita dan bilang, "Woi, kalau itu pengampunan itu murah saja. Bikin dosa sapi di Yesus pasti dia kasih ampun. Senin sampai Selasa berdosa sana apa? Hari Minggu waktu mengaku dosa habis pendeta bilang demikianlah Allah mengampuni dosa-dosamu." Murah betul. Seperti jualan di rombengan yang jual barang bekas. Tidak. Yesus memang mengampuni dia. Tapi kemudian Yesus membayar harga kematian perempuan itu dengan kematiannya di atas salib. Yesus memang mengampuni dia, tapi hutangnya belum selesai. Namun bukan dia yang akan bayar, tapi Kristus yang akan bayar dengan darahnya. Nah, PU yang mulut besar yang ingat itu, kemudian dia tulis, kasih orang Kristen dong bilang begini. Kristus subayar putus kotong pun salah-salah dong. Dia su tebus ame sang kotong dari kotong pun hidup yang sonde ada pun ujung pohon. Hidup berdosa. Son dia bayar sonde pakai emas, sonde pakai perak. Tapi dia bayar pakai dia pun darah sendiri. 1 Petrus 18. 1 Petrus pasal 1. Ayat 18 dan 19. Jadi kalau siapa yang baca cerita dan bilang, "Oh, berarti Tuhan Yesus ampuni gampang sama, mari kotong hidup harwa biru, sana ujung pohon tidak apa-apa. Hari Minggu kotong mengaku dosa, pendeta baca pengakuan dosa, potong pikir lain-lain juga sana apa-apa." Tapi harus pendeta bilang, "Kamu telah diampuni." Enak benar. Tidak. Pengampunan itu Yesus tanggung. Dia bayar dengan darahnya sendiri. Saudara-saudara, ini semua jam 7, jadi buat muskas pendek ini khotbah. Kotong semua yang menyatu sebagai persekutuan orang percaya, gereja yang kudus dan am, milik Kristus, adalah orang-orang berdosa. Itu orang-orang tua di zaman yang lalu memakai satu istilah bilang simul justus et peccator. Itu bahasa Latin yang artinya ialah sekaligus kudus dan berdosa. Itulah saudara, itulah saya, itulah gereja, itulah jemaat Shalom Ende. Kita semua orang-orang berdosa yang terus-menerus dikuduskan oleh Kristus. Dikuduskan bukan dengan bayar murah, tapi mahal, darahnya sendiri. Ketika kita menerima baptisan, ketika kita merayakan perjamuan kudus, di situ kita mengalami mahalnya harga tebusan yang harus Yesus bayar. Karena itu, kalau kita menjadi gereja, maka kita menjadi gereja yang hidup dari pengampunan Kristus. Yang hidup karena belas kasihan Tuhan. Kasih karunia-Nya yang luar biasa itu menjadikan kita hidup baru. Dia mengasihi kita dan menjadikan kita anak-anak kerajaan sorga. Karena itu saudara, kalau ada di antara kita yang kedapatan berbuat salah, menurut Rasul Paulus yang tadi kita baca sebagai nats pembimbing di Galatia 6 ayat 1,
Kalau ada seseorang yang kedapatan berbuat salah, jangan yang lain berlagak hakim cakar pinggang, oh bunuh dia, memang dia berdosa kok. Tidak. Tapi kita menasihati dia. Kita memperingatkan dia pakai belas kasihan Kristus. Kita panggil dia, undang dia untuk menerima pengampunan, untuk bertobat dan untuk menjalani hidup baru. Itulah gereja. Sebab gereja ini tadi saya bilang sekaligus kudus dan berdosa. Tiap-tiap kali ia merayakan pengudusan dirinya dalam Kristus. Dan tiap-tiap kali kalau ada orang bersalah, orang itu diberi ruang baru untuk bertobat. Tapi kita bisa bertanya begini, karena ini pengalaman kita semua. Kalau ada orang yang kita sudah tegur ulang-ulang, nasihat ulang-ulang, waktu kita berdoa dia menangis bilang taubat, besok kita ketemu dia buat ulang salah yang sama, dosa yang sama, karena mana? Kita mau ampuni sampai 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali berapa kali lagi? Bisa. Dalam hal ini kita lihat Matius 18. Bahwa kuasa gereja untuk memberi nasihat, untuk mendoakan, untuk mengundang orang berdosa pada hidup baru ada batasnya. Matius 18 ayat 21 dan seterusnya. Tentang pengampunan. Pengampunan itu memang besar harganya. Tetapi pengampunan itu harus memberi kita kekuatan untuk hidup baru. Kalau orang sudah hidup baru tapi dia tidak mengampuni orang, dia tidak hidup dalam syukur kepada Tuhan, akhirnya dia sendiri pun juga akan dihukum. Di tempat lain Yesus bilang, ya kalau kamu kasih nasihat dia, lalu dia sana mau dengar juga, kalau begitu anggap dia orang yang tidak beriman. Jangan hakimi dia, cuma anggap sah. Jangan menghukum dia, biar Tuhan yang menghukum. Tapi anggap dia tidak beriman. Biar dia masih rajin gereja, tapi selama dia masih tidur lalu di depan dosa, anggap dia tidak beriman. Biar nanti Tuhan yang menghukum dia. Serahkan dia dalam kuasa Allah, supaya Kristus yang mengatur dia. Serahkan dia dalam kuasa penghakiman Kristus, supaya Kristus yang menghukum dia. Jadi saudara-saudara, lagi sekali, bacaan ini tidak suruh kita untuk memberi pengampunan yang murah. Lalu kita bilang, oh orang Kristen pun pengampunan murah meriah. Tidak, ini mahal kawan, semahal tubuh Kristus sendiri. Terpujilah Tuhan, amin.